Good evening. Selamat malam. Happy anniversary. Selamat ulang tahun. You want to use mine? No. 68 years. 68 tahun. Is it young or is it old? Apakah muda atau tua ini? Young, old, young. Young, huh? Old, huh? Muda. Muda, huh? Muda. Bingung, don't know young or old, yeah? But, you know, it talks about the faithfulness of God. Ini berkata mengenai kesetiaan Tuhan. I'm quite sure those of you who have been here probably since the beginning of the church, Saya percaya saudara-saudara yang ada di sini mungkin semenjak gereja ini didirikan or atau you have started your journey as a believer as a very young child in Fo Kim Tong. atau engkau memulai perjalanan kekristenanmu sebagai orang yang baru lahir baru, mulai dari masih muda di Fo Kim Tong. Some, you know, just now you have, thank you Terima Teddy. kasih. Just now you have the group singing Sunday school songs. Ya, ini kita tadi barusan ada paduan suara dari para kaum ini ya, yang menyanyikan lagu-lagu yang sudah lama ya dari sekolah minggu gitu. So all these years they never left Sunday school. They're still in Sunday school. Jadi no? mereka selalu ada di dalam sekolah minggu, awet muda. But God is good. Tapi Tuhan itu baik. Amen? Amin. In life you will find that there are troubles. Di dalam kehidupan kita mungkin menemui beberapa masalah. But in life, Tetapi dalam kehidupan ini, without the troubles, tanpa masalah-masalah tersebut, we don't understand the goodness of God. kita tidak bisa mengenal akan kebaikan Tuhan. Amen? Amin. Pastor Lucas told me about your theme for the year, Kingdom Living. Pastor Lukas memberitahukan kepada saya mengenai tema gereja saudara, yaitu mengenai kehidupan kerajaan. And he gave me one verse. Dan beliau memberikan saya satu ayat. You know, you all got Romans 14:17. Jadi ayat temanya itu di Roma 14 ayat yang ke-17. You only give me 14:18. Jadi Pastor Lukas memberikan saya hanya Roma 14 ayat 18. And asked me to share your Thanksgiving service on Romans 14 verse 18. Jadi Pastor Lukas memberikan tema untuk saya bisa membagikan dari kitab Roma pasal 14 ayat ke-18. My apology, it's all in English. Mohon maaf, ini dalam semuanya PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris. 对不起啊，因为通通是英文，没有华文的。 Ya begitulah. Gara bahasa Indonesia kerana bukan saya. Pak Lucas di mana? Pastor Lukas ya. Anyway, I'm going to ask Pastor Yudi to read in bahasa Indonesia. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Roma 14 ayat ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. So, when I look at that verse, Jadi waktu saya melihat ayat ini, my first question is not to say, how do I come up with a message for that verse? saya pertama-tama tidak berpikir bagaimana ya caranya saya bisa membuat pesan saya dari ayat ini. Because the verse before 18 is 17. Karena ayat sebelum di ayat 18 adalah ayat ke-17. And then verse 17 says, but you know, the kingdom of God is not about eating or drinking, but righteousness, peace, and joy that comes from the Holy Spirit. Ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. And when I think about that, Dan pada saat saya berpikir mengenai hal ini,
Now, the passage of scripture that came to my heart was in Psalms 103. Justru ayat yang muncul dalam kepala saya pada saat saya mempersiapkan mengenai hal ini adalah Mazmur 103. And in Psalms 103, you'll get this. Your screen not big enough. Jadi ayatnya waktu saya lihat di Mazmur 103 ini berkata demikian ya, ini bahasa Inggrisnya. Okay, can you go on Psalms 103? Just read the first two, verse 1 and 2, yeah? Saya akan bacakan dari ayat yang pertama dan yang kedua. Yeah. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. In life, we will have problems. Di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi permasalahan. In life, we will have difficulties. Di dalam kehidupan kita akan mengalami tantangan maupun kesulitan. What happened to the screen? Teddy don't like me, not Teddy, that side. Multimedia. Multimedia don't like me. Okay lah, you take over lah. I got two questions for you. Saya mempunyai dua pertanyaan kepada Anda. First question is, how many of us has escaped an accident before? Berapa banyak di tempat ini yang pernah lolos dari kecelakaan sebelumnya? You know, it's like when you're crossing the road and then suddenly instead of you crossing the road, you sort of fell down, and then because you fell down, a car went very fast and you never kena. Tabrak, iya. Jadi mungkin saudara-saudara mungkin pernah ya, mungkin mau nyebrang jalan begitu, abis itu kesandung gitu, jatuh, nggak berapa lama begitu kesandung jatuh, ada mobil lewat kenceng sekali, dan saudara tidak jadi ketabrak. How many of you experienced things like this before? Ada yang pernah mengalami hal ini di tempat ini? Don't have, huh? Nggak ada. Okay, finish already sermon. Sudah. Your church all perfect. And every one of us have experienced situation like this. Setiap di antara kita ini pernah mengalami ya, lolos dari kecelakaan. It may not be an accident. Mungkin bukan kecelakaan. It may not be deliberate. It may not be purposely. Mungkin itu bukan suatu kesengajaan. But it can be something that you actually get angry in the beginning. Mungkin saat itu engkau marah pada awalnya. I wonder how many of you remember the JW Marriott bombing in Jakarta. Ada yang mungkin pernah ingat ada yang terjadi bom di Jakarta, di JW Marriott itu di Kuningan. Do you remember that? Saudara-saudara ada yang pernah ingat? Do you remember that there was a man, bukan saya, Pastor Lucas. Saudara ingat gak ada satu orang yang waktu itu bersembunyi begitu ya, kayak di belakang tiang. That man happened to walk behind a pillar the moment the bomb went off. Ada orang itu nggak sengaja dia waktu itu lewat di depan satu pilar dan detik itu juga meledak bomnya. And because he was behind that pillar, and the pillar is about this big. Dan karena dia berjalan pas di depan pilar itu, he didn't die. Dia nggak mati. People in front and people behind died. Orang yang ada di belakang dia dan di depan dia semuanya meninggal. That guy is an Indonesian. Orang itu adalah orang Indonesia who lives in Singapore yang tinggal di Singapura and attend my church in Singapore. Dan menghadiri gereja saya sebagai jemaat di gereja di Singapura. So when he came back, jadi waktu dia kembali and he shared the story, dan dia membagikan ceritanya, the story goes like this. Kisahnya begini. He was on the way to have his breakfast meeting with a client. Dia waktu itu kebetulan lagi mau meeting sambari makan pagi dengan kliennya. And on the way, he said, "Ayah, I forgot to bring my presentation file." Waktu itu dia bilang, aduh saya lupa bawa file presentasi saya.
And he was angry with himself. Dan dia marah kepada dirinya sendiri. And then he walked back Dan dia berjalan kembali. to go back to the lift, to take the lift up to his room. Untuk kembali ke lift, untuk pergi ke kamarnya. As he was walking back, Waktu dia kembali, he was scolding himself. dia itu lagi memarahi dirinya sendiri. Why? Kenapa? Because it was an important business meeting for him. Ini merupakan pertemuan bisnis yang sangat penting. And the moment he stepped behind that pillar, Detik waktu dia lewat di depan pilar yang besar tersebut, before he could take another step, the sebelum dia bomb went melangkah off. satu langkah lagi, bomnya meledak. Suddenly, the business meeting not so important. Pada saat itu tahu-tahu ya mendadak pertemuan bisnisnya itu nggak begitu penting lagi. True? Betul? And sometimes we face situation like this. Terkadang kita menghadapi situasi seperti ini. And sometimes when we make mistake, Terkadang waktu kita berbuat suatu kesalahan, you still get protection from God. boleh di... Never mind. Go ahead. It's okay. Terkadang kita nggak menyadari bahwa kita ini dilindungi oleh Tuhan. So how do we have righteousness? Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran ini? You can just translate the one in highlighted, yeah. Oke. Jadi ayat ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. You know, you and I, we cannot produce righteousness. Saudara-saudara dan saya tidak bisa menghasilkan kebenaran dengan sendirinya. Righteousness is only from God. Kebenaran atau pembenaran itu datangnya dari Tuhan. So, verse 18 talks about righteousness, peace. So, how do you get righteousness? We must never forget that God is the one who forgives all our sins. Jadi Roma yang pasal yang ke-18 katakan mengenai kebenaran dan damai sejahtera. Bagaimana mendapatkan kebenaran itu? Kita harus ingat bahwa untuk mendapatkan kebenaran, bahwa Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Well done. That was long. When you have righteousness, Waktu engkau mendapatkan kebenaran itu. sorry, that was verse 17. When you have righteousness, Waktu engkau, di ayat ke-17, waktu engkau mendapatkan kebenaran itu, you can serve God. engkau dapat melayani Tuhan. You can serve Christ. Engkau bisa melayani Kristus. Without righteousness, Tanpa kebenaran itu, you are not serving Christ. engkau tidak dapat melayani Kristus. You are serving a religion. Engkau melayani suatu agama. Watch this, huh? I'm going to skip. Next one. Kita akan loncat ke Next verse. Next ayat slide. berikutnya. Terus. Ya. Ayat keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. How do you get peace? Bagaimana engkau bisa mendapatkan damai sejahtera? How do you sleep at night? Bagaimana engkau bisa tidur dengan tenang di malam hari? One of the biggest problem with generation today Masalah dengan generasi sekarang ini, is that people have so much technology, karena orang-orang mempunyai teknologi yang begitu luar biasa, so much knowledge, begitu banyak pengetahuan, so much things around us, terlalu banyak hal di sekeliling kita, technology, teknologi, but our life is not peaceful. tapi kehidupan kita tidak mengalami damai sejahtera. How many of you that when at night when you lie down, within 1 minute you fall asleep? Berapa banyak yang di sini yang begitu tidur pada malam hari 1 menit langsung tidur? Anybody? Ada di tempat ini? Don't have. Nobody want to confess, Pastor. If you can sleep like that at night,
Kalau engkau bisa tidur seperti demikian, you are blessed. engkau tuh diberkati. Some people got very nice bed. Banyak orang, beberapa orang itu mempunyai ranjang yang sangat luar biasa Wow, enaknya. their mattress don't know how many 100 juta, you know. Matrasnya saja nggak tahu berapa 100 juta. Their pillow, what Japanese technology contour to the neck. Jadi bantalnya aja wah bisa mengikuti ya bentuk leher semuanya begitu. Their aircon is the best aircon they have in the room. AC-nya yang terbaik yang ada di dalam ruangan itu. At night when they sleep, Waktu mereka mau tidur, 100 over juta mattress, high technology pillow. jadi ratusan juta kasurnya dan bantal kepalanya. Cannot sleep. Gak bisa tidur. Turn here, Balik sini, turn there, balik sana, look up. lihat atas, look down. lihat bawah. But they come to church. Tapi waktu mereka datang ke gereja, When they start preaching, begitu ada yang khotbah, langsung tidur. in life, Dalam kehidupan, how do you have peace? bagaimana engkau bisa mendapatkan damai sejahtera? You cannot have peace Engkau tidak bisa mendapatkan damai sejahtera unless you know that you have been redeemed from destruction. kecuali engkau tahu bahwa engkau sudah ditebus hidupmu dari lubang kubur. That, you know, we are not, those of us who are older, I'm 64, those who are older and becoming older as the day goes by, Jadi kalau saudara-saudara itu usianya udah cukup lanjut seperti saya yang 64 tahun, waktu tahun itu wah, berjalan. kami 64, oh. 46 dibalik. Right? We are not looking towards death. Kita enggak mencari-cari bagaimana caranya untuk masuk ke lubang kubur begitu ya. You understand? Saudara-saudara mengerti ya? If you are in Jesus, Kalau engkau ada di dalam Kristus, if Jesus is your Savior, kalau Yesus adalah penyelamatmu, if Jesus is your God, kalau Yesus adalah Tuhanmu, you're not looking forward to death. engkau tidak mencari-cari kematian. You are looking forward to resurrection. Engkau mencari akan kebangkitan. We are not going to die. Kita nggak akan mati. We are going to be resurrected. Kita akan dibangkitkan. You know what's dibangkitkan in Greek or in Hebrew understanding? Tahu saudara di dalam pengertian Ibrani mengenai kebangkitan itu? It simply means this. Ini sangat-sangat sederhana. You are getting a new body. Artinya saudara mempunyai tubuh yang baru. That body that doesn't fall sick. Yaitu tubuh yang tidak dapat sakit. A body that doesn't feel pain. Tubuh yang tidak pernah merasakan kesakitan. A body that don't feel tired. Tubuh yang tidak pernah merasakan kelelahan. How good is that body? Apakah tubuh itu begitu baiknya? Because right now we wake up, ayo sini sakit, ayo sana sakit. Sekarang ini begitu bangun, aduh sakit, sana sakit gitu. Have You understand? Saudara-saudara mengerti? We are not looking towards death. Kita nggak mencari-cari kematian. We are looking towards new life. Kita mencari kehidupan yang baru. Let's go to the next slide. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. So, this is how you're pleasing to God. Jadi inilah bagaimana engkau bisa berkenan kepada Tuhan. You're pleasing to God not because we are good. Saudara bisa berkenan kepada Tuhan bukan karena saudara baik. We are pleasing to God because we are in Christ. Kita bisa berkenan kepada Tuhan karena kita ada di dalam Kristus. Amen? Amin. How do you have joy? Let's go to the next slide. Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita? How do you have joy? Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita? Let's go to the next slide. Mari kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Who satisfy your mouth with good things. Oh, sorry. This is
This is actually the next one already. Nah, ini mestinya yang berikutnya ya. Okay, we are a little bit messy here. My fault, not your fault. So how do you receive human approval? Bagaimana saudara bisa mendapatkan perkenanan dari manusia, diterima oleh manusia? This verse say, Ayat ini katakan, next one please, yeah. It is God who satisfies your mouth with good things. hanyalah Tuhan yang dapat memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Every time I come to Palembang, Setiap kali saya datang ke Palembang, okay, the question people ask me pertanyaan yang ditanyakan oleh orang when I come back from Palembang, waktu saya kembali ke Palembang, they don't ask about the church. mereka nggak tanyakan gereja, They don't ask about the traffic. mereka nggak tanyakan mengenai lalu lintasnya, They don't ask about the economy. mereka tidak tanyakan mengenai ekonominya di Palembang. They only ask about two things. Mereka menanyakan cuma dua hal saja. Number one is pempek. Nomor satu, pempeknya bagaimana? Number two is the pagi sore. Yang kedua, sudah makan pagi sore belum? But you know something? Tapi ketahuilah saudara-saudara, How many of us like to have good things in our mouth? berapa banyak di tempat ini yang ingin hal-hal yang baik itu ada di dalam mulut kita? These good things here, this phrase here, Hal-hal yang baik di sana atau kebaikan di sana, it's not about eating. itu bukan mengenai makanan. Do you know what is it about? Bukan mengenai makanan, tapi bukan mengenai makan, tapi apa? It is about your mouth. Every time you speak, it is good. Yaitu setiap kali mulutmu itu berkata, itu mengeluarkan kata-kata yang baik. Instead of looking at the situation, Alih-alih kita melihat situasinya itu bagaimana, I heard, you all tear down and then after the rain kena bocor, is it? saya mendengar katanya begitu lantai 3 di atas ini dibongkar, katanya begitu hujan ada bocor ya. Yeah, correct. You know, and then if you look at the situation, Waktu ngeliat situasinya, you just say, ayo, Aduh, susah lah, ini susah hancur. ini. Aduh. You know, that's not good things. itu bukan hal yang baik. It's not like looking at a letter or a report or a doctor's medical report. Jadi waktu engkau melihat hasil dari pemeriksaan dokter, And said, matilah. aduh lihat ini matilah. Good things Hal-hal yang baik, kebaikan. Apa is that itu? when you look at anything, you can say, praise God. Tapi waktu engkau melihat situasi apapun, engkau bisa berkata, puji Tuhan. This may be a problem. Ini mungkin masalah. And we are not saying there is no problem. Kita tidak berkata bahwa oh ini bukan masalah. But your mouth with good things can say, my God is greater than this problem. Tetapi engkau bisa berkata bahwa Allahku itu lebih besar daripada permasalahanmu. I have good news for you. Saya mempunyai kabar baik untukmu. And the good news is this. Dan kabar baiknya adalah ini. In life, Di dalam kehidupan, like I said earlier, seperti yang saya katakan sebelumnya, we all have problems. kita semua mempunyai permasalahan. And your need, Dan kebutuhanmu, maybe you have a big need in your life. mungkin kau mempunyai kebutuhan yang besar dalam kehidupanmu. Now Fukintong or GFCC has a big need of money to build up the building, yeah? Jadi pada saat ini gereja Fuk Im Tong ini membutuhkan keuangan yang cukup besar untuk bisa membangun gedung ini. And maybe your need is here at this level. Mungkin kebutuhanmu mungkin udah di sini gitu ya. You know something? God Tuhan cannot. tidak bisa. Let me tell you this, Saya katakan sekali lagi, if this is your level of need, kalau ini kebutuhanmu levelnya di sini, it doesn't matter itu tidak peduli whether it's health, whether
Health. Kesehatan. Oh, apakah itu kesehatan? Aduh, health lah, health. Atau setengah? Whether it's your health, Apakah itu kesehatanmu? maybe you're sick. Mungkin kau sakit. Maybe there is someone suffering from cancer. Mungkin seseorang terkena kanker. Maybe it's relationship. Mungkin hubungan. Maybe it's business. Mungkin usaha. Maybe it's raising up. How much you need? Mungkin saudara 7M? harus menggalang dana berapa? About 7M. Maybe you need Mungkin 7M. sekitar, mungkin for saudara your butuhkan building. sekitar 7M untuk gedung ini. If this is your need, whatever it is, Kalau ini adalah kebutuhanmu, apapun ini, apapun itu, God, listen up, God Tuhan cannot tidak bisa answer according to your need. menjawab sesuai kebutuhanmu. Cannot. Tidak bisa. Do you know why? Tahu mengapa? Because if this is your need Karena kalau ini kebutuhanmu, and God answer only according to your need, dan Tuhan hanya menjawab sesuai kebutuhanmu, you are God. engkau Tuhan. He is servant. Dia adalah hambamu. The Bible say, Alkitab katakan, and your life experience will tell you this as well. dan pengalaman kehidupanmu akan memberitahukanmu juga hal ini. That if this is your need, Kalau ini kebutuhanmu, God Tuhan always, selalu, always, selalu, always selalu answer far above what menjawab you can think, jauh or imagine. lebih tinggi daripada apa yang dapat engkau pikirkan maupun doakan. Because when God answer you, He doesn't answer just one area. Kalau Tuhan menjawab doamu, dia tidak hanya menjawab satu area dalam permasalahanmu. If you asking for your business, Kalau engkau meminta satu hal dalam usaha, if you're asking for healing, kalau engkau meminta dalam kesembuhan, God don't just heal you. Tuhan tidak hanya menyembuhkanmu, He bless your relationship. dia akan memberkati hubunganmu. He bless your finances. Dia akan memberkati keuanganmu He juga. make you aware what not to do and what you can do for your life. Dia akan membuatmu sadar apa yang tidak seharusnya engkau lakukan dan apa yang seharusnya engkau lakukan dalam kehidupanmu. God Tuhan never tidak pernah answer according to your need. hanya menjawab sesuai dengan kebutuhanmu saja. Do you know why? Tahu saudara mengapa? Because He's the God Karena of dia much more. adalah Tuhan yang lebih lagi. And it says here on the second part Dan that your youth is renewed like the eagle. Dan dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. How many of you want your, it's strange, huh? When a little child growing up, they want to be 16, 17 quickly. Saudara-saudara sadar gak kalau ada yang masih, anak-anak yang masih kecil tuh mereka kepingin sekali, pingin cepat-cepat berumur seperti 16, 17 tahun begitu. Correct? Benar? And then when you're 16, 17, you want to be 20, 30 quickly. Kalau udah 16, 17 rasanya kepingin cepat-cepat jadi umur 20 sampai 30 tahun begitu. And suddenly you cross over to 50, 60, you want to become 25 again. Jadi waktu kamu mungkin usianya udah 50, 60, oh kepingin balik lagi jadi umur 25. Then you perm your hair, different color. Jadi rambutnya mulai diwarna-warna. You try to look young, you dress like the young people. Ya, mulai kelihatannya pakaiannya pingin seperti anak muda gitu ya. And then you go to the market, Pergi ke pasar. and people say, siao. Oh. Dasar katanya gitu. God Tuhan is in the renewing business. itu ada di dalam bisnis pemulihan. He doesn't want you. Please don't accept. He doesn't want you to be like the world. Saudara sadari dia tidak ingin saudara itu menjadi serupa dengan dunia.
when number of years ago, when I was 55, Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih berumur 55 tahun, the government sent me a letter. pemerintah itu mengirimkan saya suatu surat. You have reached 55. Engkau telah menginjak usia 55 tahun. Every year, Setiap tahun, seniors above 55 in Singapore, orang-orang lansia di atas 55 tahun, we need to go for blood tests kita harus menjalani yang namanya pemeriksaan darah. paid by the government. Itu dibayar oleh pemerintah. I only pay Singapura. $10. I only pay $10. Saya hanya perlu bayar $10 Singapura. The consulting, the blood test cost about $200-300. I only pay $10. Jadi untuk pemeriksaannya semuanya, untuk konsul ke dokter semuanya harusnya $200-300. Tapi saya hanya bayar $10. So every year I have to go for my medical. Jadi setiap tahun saya harus menjalani itu tes ini ya kesehatan. They take blood every year. Mereka harus tes darah saya setiap tahun. The first 2 years, nothing happened. 2 tahun pertama itu enggak terjadi apa-apa. On the third year, Tahun ketiga, I happened to have a back pain. saya ini punggungnya ini sakit. Alright, my back pain. Jadi ada sakit di punggung saya. I didn't tell the doctor my back pain is because I play football. Saya tidak katakan bahwa saya sakit punggung itu karena saya main sepak bola. Because I still play football. Saya masih main sepak bola. And my friends who are playing football, they are in their 30s and 40s. Jadi teman-teman saya itu yang ikut main sepak bola sama saya itu umurnya 30-40-an. So I don't think of myself as 63, 64. I still think of myself as 30, 40 years old. Jadi saya nggak berpikir saya ini umurnya 63, 64 tahun. Saya masih berpikirnya saya ini 30, 40 tahun begitu ya. And when I was in my 30s and I fell down and it's pain, within 2-3 days I recover. Jadi kalau umur 30-an ya, kalau wah kena sakit punggung gitu ya, jatuh gitu ya 2-3 hari kembali normal begitu ya, sehat. Now you fall down, wow, 1 week later still pain. Jadi kalau sekarang jatuh, waduh seminggu aja masih sakit-sakit begitu ya. So the doctor tell me, Jadi dokter itu mengatakan kepada saya, once you cross 55, it's like that. aduh kalau udah lewat umur 55 ya kayak begitulah. Here will pain, there will ache. Di sini linu, di sana itu sakit begitu. You know what I told the doctor? Tahu apa yang saya katakan kepada dokter? And itu? every year I see the same doctor. Saya tiap tahun itu ketemu dengan dokter itu yang sama. I said, that's what katakan, you think. Itu apa yang kamu pikir. That's what the world say. Itu apa yang dunia katakan. That's what the world accept. Itulah yang dunia terima. But my youth is renewed by my God. Tetapi masa muda saya itu dipulihkan, dibarukan oleh Tuhan saya. So last year, Jadi tahun yang lalu, I only go around April. saya selalu itu kurang lebih itu kalau tes itu sekitar bulan April. Why? Mengapa? Because my birthday in March. Karena ulang tahun saya di bulan Maret. Okay, they always after your birthday then you go, yeah? Setelah ulang tahunmu, habis itu tes. So last year, Jadi tahun lalu, when I went to see the doctor, waktu saya menemui dokter itu, I seen this doctor for at least the last 10 years. saya udah menemui dokter ini, dokter yang sama ya, selama 10 tahun terakhir. This doctor said something very funny. Dokter ini mengatakan sesuatu hal yang lucu. He said, "Oh, Mr. Loh, Bapak loh, good to see you again. ya saya senang ketemu dengan kamu lagi. Everything okay?" Semuanya oke? Yeah. Ya, Check my eye. cek mata, Okay. oke. Check my hearing. Tes pendengaran, Okay. oke. Check every part lah, yeah? Dan semua bagian dicek, Okay. oke. At the end, he asked me a question. Di akhir sesinya itu dia menanyakan pada saya satu hal. Hey, Mr. Loh, what face cream you use? Jadi dia katakan kepada saya, nanya kepada saya, kamu pakai make upnya itu pakai ini ya, krim apa ya? Gitu ya. I'm like, I don't use any cream. Saya nggak pakai itu krem apa-apa itu. Said, you still look the same 10 years ago. Kok masih sama ya kelihatannya ya 10 tahun yang lalu sampai sekarang. I'll tell you this. Saya katakan,
satu hal ini ya. That doctor Dokter itu is 22 years younger than me, but looks older than me. 22 tahun lebih muda dari saya tapi kelihatannya jauh lebih tua dari saya. Why I share that? Mengapa saya bagikan hal Not ini? because I'm young, Bukan karena saya itu kelihatannya muda, but because I believe the word of God. tapi saya percaya akan firman Tuhan. I speak good things over my life. Saya katakan hal-hal yang baik untuk kehidupan saya. If other people speak bad things over you, Kalau orang lain mengatakan hal-hal yang negatif tentang dirimu, you cannot stop it. engkau tidak bisa memberhentikan mereka. Correct or not? Benar? I mean, if I said, gila lalu, Kalau dikatakan gila lu, you cannot stop somebody from saying that to you. ini nggak bisa, saudara nggak bisa memberhentikan orang untuk mengatakan hal itu kepadamu. Correct? Benar? But you can speak good about yourself. Tapi engkau bisa katakan hal-hal yang baik mengenai dirimu sendiri. So I learned this. Jadi saya belajar hal ini. God satisfy my mouth with good things. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. So what do I do? Jadi apa yang saya lakukan? When I look at my wife, Pada saat saya melihat istri saya, and by the way, my wife is 3 years older than me. jadi istri saya itu lebih tua 3 tahun dari saya. So I'm 63, I'm going to be 64 soon. I'm 63, she's 66. Jadi kalau saya umur 63, istri saya umur 66. Okay? But recently, Tapi beberapa kemarin about ini, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, we went shopping. kita pergi shopping. Imlek shopping. Imlek ya, Want to buy all belanja buy Imlek. the decoration. Jadi beli-beli hiasan begitu. Bump into a friend of mine I have not seen for a long time. Saya ketemu dengan teman saya, pas-pasan gitu ya, yang sudah saya nggak ketemu udah lama. And say, hey, your wife, huh? Ah, ini istrimu ya? I said, yeah. Ya. Wow, long time no see. Oh, udah lama nggak ketemu ya. And after that, my wife and his wife walk away. Jadi setelah itu istri saya dan istrinya itu jalan bersama-sama. They go and look at the decoration. Mereka melihat-lihat itu hiasan. My friend asked me, hey, your wife look very young, huh? Nah, teman saya berkata, istrimu kelihatannya muda sekali ya. I asked him, how old do you think my wife is? Kamu pikir usianya berapa? I think maybe 6-7 years younger than you. Kelihatannya 6-7 tahun lah lebih muda dari kamu lah. I angry, you know. Saya marah ya. I thank God. Saya mengucap syukur Do you know pada why? Tuhan. Mengapa? I thank God because every time I look at my wife, I said, Lord, thank you for a beautiful young wife. Saya setiap saat saya mengucap syukur akan istri saya yang muda. She has no sickness. Dia tidak ada sakit penyakit. She's healthy. Dia sehat. She travels, you know, she walk and exercise more than me. Istri saya itu banyak berjalan-jalan dan olahraga lebih dari saya bahkan. She's young looking. Dia kelihatannya sangat muda. In life, Dalam kehidupan we will have problems. kita akan selalu menemui masalah, Question, pertanyaan, what do you say about your life? apa yang kau katakan mengenai dirimu sendiri? And to me, this is the most important part. Ini adalah hal yang paling penting Why? menurut saya. Mengapa? Because if you have righteousness, Kalau engkau mempunyai kebenaran you are at peace with God, dan engkau mempunyai damai sejahtera, berdamai dengan Tuhan, then you can serve Jesus Christ. dan engkau bisa melayani Kristus, Yesus And- Kristus, You know that you are pleasing to God. maka engkau akan berkenan kepada Tuhan You have joy dan engkau mempunyai sukacita simply because every day of your life you can speak good about yourself. karena setiap hari dalam kehidupanmu engkau bisa berkata hal-hal yang baik dalam dirimu. I pray Saya berdoa as members of Good Friend Community Church untuk saudara yang menjadi jemaat daripada Good Friends Community Church of Fukimtong, atau Fukim Tong, 68 years. 68 tahun. Let's look forward to year 100. Mari kita melihat sampai ke tahun ke-100.
Let's look forward and let us still be here enjoying the goodness of God. Marilah kita masih ada di tempat ini dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Let's speak good into your own life. Mari kita katakan yang baik, hal-hal yang baik ke dalam hidup saudara-saudara. Let's see Jesus renew our youth. Dan kita melihat bagaimana Yesus memulihkan masa muda kita. That as the years come, Dan selama tahun-tahun nanti yang akan datang, not only are we the righteousness of God. bukan hanya kita adalah kebenaran Tuhan. Can you go to the second last slide? Kita coba lihat 2 slide yang terakhir Before the thank you. sebelum thank you. Slide 16. Yeah. Ya. Our righteousness, Kebenaran kita, our peace, damai sejahtera kita, our joy sukacita kita, cause us to serve Jesus Christ. menyebabkan kita bisa melayani Yesus. Why? Mengapa? You are pleasing to God. Karena kita berkenan kepada Tuhan. Fukim Tong, Fukim Tong, today hari ini I want to declare saya ingin mendeklarasikan God is pleased with you. Bapa itu berkenan kepadamu. You understand? Kau bisa memahami hal Not ini? because we are perfect, Bukan karena kita ini sudah sempurna. but because you belong to Jesus Christ. Karena engkau itu adalah milik And Tuhan that Yesus Kristus. whatever we do, Jadi apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan. you know, I put the word tried and tested. Saya taruh kata ini yaitu apa ya? Tried and tested. Sudah Kena coba. diuji, sudah teruji dan sudah terbukti. Benar. It's like sitting for an examination. Jadi seperti saudara duduk dalam satu tes begitu ya. And when you pass the test, Waktu engkau melewati ujian tersebut, you rejoice. engkau bersukacita. I encourage you, Saya ingin menyemangati saudara-saudara in your year of kingdom living, dalam tahun-tahun di mana ini kehidupan kerajaan. speak good over your life. Perkatakan hal yang baik ke dalam hidupmu sendiri. Speak good over your church. Perkatakan yang baik tentang gerejamu. Speak good over your health. Perkatakan yang baik tentang kesehatanmu. Speak good over your finance. Perkatakan yang baik mengenai keuanganmu. Speak good over your ministry. Perkatakan yang baik mengenai pelayananmu. Speak good over your job. Perkatakan yang baik mengenai pekerjaanmu. Speak good, Perkatakan yang baik. because our God is a good God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan And by the yang baik. by the end of this year, Dan di ujung tahun ini, Christmas 2026, Natal 2026, you can look back engkau bisa melihat ke belakang. and truly say, Dan engkau benar-benar bisa katakan, God, Tuhan, we had this need. kami mempunyai kebutuhan ini. That was what we were looking for. Dan inilah yang kita harapkan. But this is what you have given us. Tapi ini yang kau berikan pada kami. That we are blessed Bahwa kami diberkati to be a blessing. untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amen? Amin. Amen? Amin. You are blessed Engkau diberkati saudara. because our God Karena Tuhan kita is a good God. adalah Tuhan yang baik. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, Bapa, thank you terima kasih Tuhan. for every person and every family here. Untuk setiap orang-orang dan setiap keluarga yang ada di tempat ini. May this year, 2026, Biarlah tahun ini 2026 as we celebrate waktu kita merayakan your faithfulness kebaikanmu, kesetiaanmu over the last 68 years, selama 68 tahun ini. let this year Biarlah tahun ini be a year menjadi tahun, of your great manifestation. menjadi tahun manifestasimu Of kingdom living dalam kehidupan kerajaan for the glory of Jesus. untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Let our lives Biarlah kehidupan
kami not only be blessed, but be so blessed to be a blessing. bukan hanya diberkati, tapi begitu diberkati, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bless everybody's health. Berkati kesehatan kami semua di tempat ini. Bless their family. Berkati semua keluarga kami. Bless their children and their grandchildren. Berkati anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Bless their business. Berkati usaha kami. Bless their ministry. Berkati pelayanan-pelayanan kami. Not because we are good, Bukan karena kami baik, but because you are good. tapi karena Engkau yang baik. And all this Dan semuanya ini is to the glory of Jesus Christ. hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Thank you. Terima kasih.